Para pecinta komedi, pecinta lawak, nggak perlu jauh-jauh untuk menunggu tayangan stand up komedi atau memutar ulang Sri Mulat. Cukup Anda saksikan apa yang dibuat oleh pemerintah negeri kita ini, Anda akan ketawa. Karena banyak sekali perbuatannya yang menggelikan, yang nggak masuk akal. Kalau dibilang masuk akal, akal sehat atau akal yang sudah dikondisikan. Nah, apa Anda melihatnya sesuatu yang tidak membagongkan? Seperti makan bergizi gratis per tahun yang mencapai 330 triliun itu. Satu bulan 1,2 triliun uang dipakai hanya untuk makan. Sementara uang triliunan itu kalau mau benar-benar dipakai, maka Indonesia sejahtera sudah. Sebulan 24 triliun uang itu dipakai untuk mensubsidi bernama MBG, makan bergizi gratis. Kalau dibuat untuk pertanian kita saja, yang negara agraris ini, memalukan. Nyangkul masih pakai tenaga manusia, bajak sawah masih pakai tenaga kerbau, sapi. Uang 24 triliun per bulan dibelanjakan alat-alat pertanian. Kita beli produknya Jepang, yang kalau ke sawah mereka sudah pakai remote, alatnya canggih. Maka alat yang di Jepang kita praktekkan di Indonesia. Yang terjadi adalah satu orang bisa menggarap lahan 2 hektar sendirian selesai dalam 1 hari. Tidak nunggu berminggu-minggu. Lahan 1 hektar itu dikerjakan. Nggak perlu banyak orang, maka anak-anak muda yang ada di kota akan pulang ke kampung halaman masing-masing, nggak mau digaji UMR di kota. Kenapa? Di kampungnya memegang remote, menggarap sawah dengan teknologi canggih, menghasilkan tanaman yang bagus, proses lebih cepat, panen lebih mudah, dan nggak banyak keluar keringat. Maka semuanya akan mampu untuk membiayai hidupnya, menaikkan taraf hidup, nggak mau lagi dikasih makan gratis, karena dia sudah bisa membeli makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Kalau uang 24 triliun per bulan itu dipakai untuk membeli teknologi gratis untuk rakyat, terbantu berapa juta manusia, dan akan menarik manusia yang lainnya. Kenapa pemerintah mempertahankan makan bergizi gratis? Karena pemerintah kita pro dengan Singapura. Singapura menjadi parasit untuk Indonesia. Indonesia punya parasit bernama Singapura. Apa itu? Minyak bumi Indonesia disedot ke Singapura lewat program kebijakan kerjasama pemerintah dan Singapura, menjual minyaknya ke Singapura dengan alasan Singapura lah yang mampu mengolahnya, negara terdekat yang punya fasilitas untuk mengolah minyak bumi. Dijual lagi ke Indonesia 2 kali lipat mahalnya. Indonesia yang punya, Indonesia yang beli. Beranikah Indonesia untuk keluar dari jeratan? Mampukah pemimpinnya tidak silo oleh bagi hasil suap dari Singapura supaya menjualnya ke mereka? Tidak mampu. Kenapa? Karena rakyatnya tidak menjadi polisi, karena rakyatnya tidak cerdas, karena rakyatnya dibuat supaya jangan kritis, dibuat tetap bodoh, maka terus dipelihara dengan bansos, dengan MBG, dipelihara supaya kebodohan massal itu sampai turun-temurun. Akhirnya negeri ini habis kekayaannya, tidak protes sedikit pun rakyatnya. Maka segala dalih dibuat supaya tetap berjalan mulus parasit Singapura terhadap Indonesia. Kalau sampai Indonesia lepas dari Singapura, maka yang terjadi Singapura akan miskin, akan bergantung balik kepada Indonesia karena dia tidak punya kekayaan alam. Mari para rakyat Indonesia yang mengatakan makan bergizi gratis ada manfaatnya, tolong sebutkan apa manfaatnya, apa jangka menengah atau jangka panjang. Kalau yang saya lihat hari ini makan, hari ini kenyang, besok kita tidak tahu masa depannya kayak apa. Ibarat sapi dikasih makan kenyang, dinaikkan ke truk, sapi itu tidak tahu kalau akan dikirim ke Jakarta untuk korban di hari Idul Adha di masjid-masjid. Sapi nggak menduga kalau akan disembelih, taunya makan kenyang, jalan-jalan naik truk, sampai di Jakarta dia disembelih. Taunya dikasih makan bergizi gratis. Katanya bergizi, tapi cuma 1 kali sehari. Padahal makan yang normal itu 3 kali sehari. Nah udah dianggap menolong. Padahal itu uang dia juga. Padahal itu diambil dari APBN. Padahal itu yang harusnya untuk membangun masa depan, nggak dipakai untuk membangun masa depan, cuma untuk makan-makan. Akhirnya anaknya sengsara masa depan, nggak punya kelayakan hidup di masa depan karena hari ini habis-habis untuk makan saja. Sehingga negara lain kompetisi untuk meraih masa depan cemerlang, kita mager-mager, kita santai-santai karena sudah makan dan tetap miskin, tetap kerja mencari gaji UMR. Maka mari kita hentikan praktek pembodohan melalui makan bergizi gratis. Ada program yang lebih hebat, yang mampu membuat rakyatnya berdaya, yang mampu membuat orang pergi jadi TKI, bukan lagi membayar tapi dibayar, yang membuat orang bagaimana menguasai bahasa luar, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, nggak perlu susah payah,
mengeluarkan duit untuk kursus, tapi sudah ditampung oleh pemerintahnya lewat uang makan bergizi gratis ini, mendirikan lembaga-lembaga berbayar. Siapa yang mau kursus bahasa Jepang dibayar. Setelah selesai kursus mahir bahasa Jepang, dikirim jadi TKI ke Jepang. Gajinya mencapai 25 juta per bulan, bisa dikirim ke kampungnya untuk membeli makanan yang enak-enak. Nggak perlu lagi mencari makanan gratis. Bahkan nggak cuma untuk membeli makan, bisa untuk membeli sawah, bisa untuk bangun rumah, bisa untuk nyekolahkan adik-adiknya, anak-anaknya di kampung halaman yang tadi disubsidi oleh pemerintah. Pelatihan kerja dibayar. Maka terisi pangsa pasar di negara-negara maju oleh tenaga kerja Indonesia. Selama ini Jepang membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia, tapi hanya mampu disuplai oleh pemerintah sebanyak 30% saja. Sisanya kuotanya tidak mencukupi. Karena apa? Kualifikasinya tidak terpenuhi. Pemuda-pemuda yang direkrut mereka SDM-nya rendah. Maka PR MBG dananya dipakai untuk itu. Maka terpenuhilah kuota-kuota untuk negara-negara yang butuh tenaga kerja Indonesia. Yang 19 juta pengangguran di Indonesia itu bisa salurkan semua ke luar negeri, bisa kabur aja dulu karena di dalam negeri nggak menyediakan lapangan kerja. Maka di luar sana dia menyumbangkan devisa untuk negara. Jangan salah, 400 triliun devisa masuk ke negeri kita selama 10 tahun dari para TKI ini. 400 triliun itu kalau dipakai untuk membangun, maka berapa ribu kilometer jalan tol yang terbangun. Di Kalimantan, IKN itu 400-an triliun juga. Artinya nggak main-main uang devisa dari TKI. Itu bisa untuk membangun IKN. Nah, mari kita lebih logis. Jangan lagi mau lihat Sri Mulat, lihat lawakan-lawakan pemerintah lewat kebijakannya. Salam sehat selalu.